Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Ani dalam pembelajaran ibadah syariah. Nah anak-anak, hari ini Bu Ani akan melanjutkan tentang toharo, yaitu alat-alat toharo. Masih ingat dengan pembelajaran kemarin anak-anak? Yang termasuk toharo itu apa saja? Yuk kita mengingat kembali. Satu, mandi. Yang kedua, berwudu. Dan yang ketiga adalah istinja atau membersihkan anggota badan kita yang disebut kubul dan dubur. Nah, anak-anak, alat-alat toharo atau bersuci itu ada dua bagian, yakni satu, alat bersuci yang menggunakan air. Dan yang kedua, yaitu alat bersuci dengan menggunakan selain air. Sekarang, macam-macam air yang dapat kita gunakan untuk bersuci atau toharo, yakni air yang dapat dipakai untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan. Contohnya, air laut. Kenapa air laut itu dikatakan suci dan mensucikan? Karena air laut itu selalu mengalir. Nah, yang kedua yaitu air hujan. Air yang turun langsung dari atas. Yang ketiga, yakni air sungai. Air sungai ini anak-anak sama dengan air laut. Dikatakan suci karena selalu mengalir. Berikutnya, yang keempat adalah air sumur. Dan ada juga air PDAM yang biasa anak-anak pakai di rumah, yaitu atau disebut air yang keluar dari keran. Nah, itulah anak-anak contoh alat-alat toharo, yaitu mengenai air yang dapat digunakan untuk bersuci. Sekarang, menginjak contoh air suci tetapi tidak mensucikan. Air ini suci atau baik, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya, air kelapa, air teh, air kopi, air sirup. Nah, coba bayangkan anak-anak, kalau kita bersuci dengan menggunakan air kelapa atau air teh untuk mandi, untuk wudhu, dan untuk istinja. Maka bagaimana keadaan badan kita? Tentunya lengket ya anak-anak ya. Karena air kelapa, air teh itu sudah ada campurannya. Makanya air kelapa, air teh, air kopi, air sirup adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Nah, sekarang pengganti dari air untuk istinja, yaitu kalau kita istinja sebenarnya alat yang paling benar adalah menggunakan air. Namun, bila tidak ada air, maka kita bisa menggantikan dengan batu atau dengan tisu. Kalau tidak ada tisu, dengan daun. Atau alternatif yang terakhir adalah dengan kayu. Nah, bagaimana caranya tadi anak-anak? Istinja dengan batu, tisu, daun, atau kayu. Yaitu sama kalau kita menggunakan dengan air. Setelah kita buang air, lalu kita ambil tisu, ya, dibersihkan kubul dan duburnya sampai bersih. Nah, anak-anak, apa kalian sudah paham?
bila kita sudah selesai istinja dan tidak menemukan air, maka penggantinya bisa menggunakan batu, atau tisu, atau daun, bahkan kulit kayu. Sedangkan alat bersuci untuk tayamum yaitu debu anak-anak. Kalian tahu tidak anak-anak? Debu itu dapat digunakan untuk bersuci pengganti dari wudhu. Anak-anak tahu tidak? Di mana kita bisa mendapatkan debu? Nah, pintar. Debu bisa kita temukan di mana saja. Contohnya di jendela, di meja, di dinding, dan dimanapun. Nah, itulah debu. Debu ini kita gunakan sebagai pengganti wudhu. Nah, itulah alat bersuci untuk tayamum. Tayamum boleh dilakukan bagi orang yang sedang sakit parah atau orang yang tidak menemukan air sama sekali. Jadi, orang tersebut boleh melakukan tayamum. Demikianlah anak-anak penjelasan tentang alat-alat bersuci yang digunakan untuk istinja dan tayamum. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaatnya. Sampai di sini dulu Bu Ani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Bye-bye.